Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kerabat desa dan pendamping desa. Kali ini kita kembali lagi bersama channel Surya Desa. Kita akan membahas terkait dengan tata cara bagaimana mengevaluasi rancangan anggaran pendapatan belanja desa. Ini merupakan tahapan yang dilakukan oleh tim di tingkat kecamatan dalam rangka memastikan bahwa rancangan APBDes sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita akan kaji beberapa item yang perlu kita cermati selama kita melakukan evaluasi rancangan APBDes tadi. Kita coba lihat tayangan berikut. Aspek yang pertama itu adalah aspek administratif dan legalitas. Apakah dokumen evaluasi sudah diterima dari desa? Tentu saja ini menjadi syarat untuk dilakukan evaluasi oleh tim evaluasi. Kemudian yang kedua adalah pengajuan rancangan perdes APBDes tepat waktu atau tidak. Ini kita lihat dari alat verifikasi berupa tanggal keputusan hasil musyawarah BPD dan penyepakatan perdes APBDes-nya. Sesuai dengan aturan bahwa 3 hari setelah disepakati bersama, rancangan perdes harus sudah disampaikan ke kecamatan untuk dilakukan evaluasi. Apakah tepat waktu atau melebihi dari 3 hari? Ini menjadi catatan. Kemudian apakah BPD sudah menyepakati rancangan perdes APBDes? Nah, kita lihat di keputusan hasil musyawarah bersama. BPD sudah menyepakati atau belum. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek kebijakan struktur APBDes. Ini tentu saja ada beberapa item. Yang pertama, rancangan perdes APBD disusun berdasarkan RKPDes atau tidak. Ini harus kita sandingkan antara RKPDes yang sudah ditetapkan dengan rancangan APBDes yang akan dievaluasi. Apakah kegiatannya sudah sesuai atau tidak? Apabila ada kegiatan APBDes yang di luar RKPDes, tentu saja ini harus dilakukan revisi. Kemudian item berikutnya yaitu penempatan pendapatan sudah sesuai aturan atau belum. Pendapatan ini ada beberapa pendapatan, sumber pendapatan dari APBDes. Ada pendapatan asli desa, ada pendapatan bagi hasil pajak, kemudian ada alokasi dana desa, ada dana desa itu sendiri atau DDS. Bisa jadi ada desa yang menerima bantuan keuangan kabupaten, ada bantuan keuangan provinsi. Nah, ini tentu saja harus disesuaikan dengan lokasinya masing-masing, kode akunnya masing-masing. Yang perlu dicermati juga adalah pendapatan itu rasional atau tidak, realistis atau tidak. Misalnya seperti pendapatan asli desa itu realistis atau tidak. Misalnya dengan angka tertentu kira-kira realistis tidak. Kalau tidak realistis ya harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Artinya bahwa PADes ini harus disesuaikan dengan usaha-usaha yang dilakukan yang dimiliki oleh desa, baik itu yang dikelola oleh BUMDes atau yang lainnya. Kemudian pendapatan dana transport desa yang realistis atau tidak. Tentu saja ini dasarnya adalah pagu indikatif yang sudah ditetapkan oleh kabupaten. Kemudian ada aspek yang lain yaitu pos belanja telah sesuai aturan atau belum. Artinya pos-pos belanja ini apakah sudah sesuai dengan kewenangan desa atau tidak. Artinya kalau di luar kewenangan desa tentu saja harus direvisi. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh desa itu harus sesuai dengan kewenangan desa
atau Perbup kewenangan desa yang ada. Sehingga tidak boleh melakukan kewenangan-kewenangan di luar kewenangan desa itu sendiri. Nah, ini perlu dicermati bersama-sama. Kemudian ada kegiatan yang dilakukan secara multi-years atau tidak. Kalau ada kegiatan yang dilakukan secara multi-years, tentu saja itu harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Kemudian apakah jumlah siltab, tunjangan, dan operasional pemerintah desa itu kurang dari 30% sesuai dengan Permendagri, di mana aturannya 30% maksimal, yaitu untuk operasional Pemdes, siltab, dan tunjangan lain. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, tentu saja itu harus disesuaikan dengan Perbup tentang penetapan siltab. Artinya jangan sampai kemudian melebihi dari nominal yang ada di Perbup itu sendiri. Kemudian alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan sudah logis atau belum. Artinya apa? Bahwa ini harus disesuaikan dengan SHBJ, harus disesuaikan dengan topografis geografisnya. Ada kegiatan-kegiatan yang perlu tambahan biaya kegiatan, misalnya seperti lokasi yang harus masuk dan tidak bisa dijangkau oleh armada pengangkut material, sehingga harus ada kegiatan pembiayaan langsir, misalnya seperti itu. Jadi logis atau tidaknya harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada. Kemudian pos pembiayaan untuk dana cadangan itu ada enggak? Nah, kalau ada harus disesuaikan dengan Perbup tentang dana cadangan itu sendiri. Kemudian ada pos pembiayaan untuk penyertaan modal BUMDes. Ada enggak? Kalau ada harus disesuaikan dengan aturan yang ada, terutama Perdes BUMDes, kemudian Perdes penyertaan modal BUMDes. Ini harus disesuaikan. Jangan sampai nominal di APBDes melebihi dari nominal Perdes penyertaan modal BUMDesnya. Itu harus direvisi. Kemudian apakah silpa tahun sebelumnya sudah habis dimanfaatkan atau belum? Nah, ini tentu saja harus jadi perhatian, karena silpa tahun sebelumnya harus dihabiskan. Ya, ini harus dihabiskan sehingga tidak punya tanggungan dari silpa tahun sebelumnya. Begitu kerabat desa dan pendamping desa yang bisa kami sampaikan. Semoga ini menjadi bahan tambahan ilmu buat kita semuanya, dan semoga bermanfaat. Tetap semangat dan salam Asai.